Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Alsam Mauludin dengan NIM G00247170. Dan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang terakhir ya, di blog 2.3. Di sini ada sebuah kasus ya. Jadi ada seorang pria 65 tahun namanya Tuan A dibawa ke IGD habis mengalami kelemahan mendadak ya pada tulang dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Terus dia tampak bingung diajak bicara gitu, sulit menunjukkan kata-kata. Nah, pas pemeriksaan fisiknya didapat apa aja? Ada hemisfera sisi kanannya itu, terutama di lengan, lebih berat dibanding tungkai. Terus refleks sisi kanan juga meningkat. Ada Babinski sign positif sisi kanan. Terus habis itu sensasi nyeri pada suhu tubuh di sisi kanan juga hilang. Terus pas diminta menjulurkan lidah juga, dia cenderung ke kiri gitu. Habis itu pasien juga tampak kesulitan berbicara secara motorik ya. Ada aphasia non-fluent, tapi masih memahami instruksi sederhana gitu. Nah, riwayat medisnya itu dia itu perokok aktif, terus ada memberikan hipertensi dan diabetes mellitus yang nggak terkontrol. Terus pemeriksaan CT scan-nya juga kepala ya, di kepala itu menunjukkan ada infark iskemik pada lobus frontalis sama parietalis kiri, terutama pada area korteks motorik dan sensorik primer gitu. Ada iskemia parsial juga pada konsen kiri. Gitu. Itu untuk kasusnya. Sekarang untuk masuk ke pertanyaan. Ya, jadi pertama ini adalah soalnya adalah struktur pembentuk sirkulus Willisi dan fungsinya. Oke, jadi ini struktur pembentuknya ya. Jadi ada dari anterior dari anterior ke posterior itu pertama ada arteri komunikasi anterior ya. Ini ya, arteri komunikasi anterior, terus ada cerebri anterior, kanan sama kiri. Habis itu ada caratus interna, ada komunikans posterior kanan sama kiri. Terus habis itu ada arteri cerebri posterior kanan kiri juga. Nah, nanti didukung oleh arteri basilaris yang merupakan sumber arteri cerebri posterior. Posterior. Fungsi utamanya apa aja? Menjadikan jalur aliran darah, ada kolateral ya, alternatif ke otak, karena kan otak butuh banget gitu ya, krusial. Terus dia juga menjaga perfusi cerebral jika terjadi penyempitan atau sumbatan pada salah satu arteri besar pemasok ke otak gitu. Terus dia juga membantu meratakan distribusi tekanan darah di otak gitu. Itu untuk soal yang pertama, struktur pembentuk sirkulus Willisi. Lalu soal kedua, ya ini untuk slide kedua ya. Jadi di sini soalnya perbedaan tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Nah, kalau yang kiri ini tractus corticospinal ya, itu biasanya dibilangnya itu piramidal. Yang kanan ini adalah tractus spinothalamicus. Nah, di corticospinal ini pertama mungkin kita bedain dari fungsi utama dulu. Ini kalau di corticospinal itu fungsinya untuk gerakan ya, mengontrol gerakan volunter sama gerakan yang terampil yang biasa kita lakuin gitu. Terus titik awal itu di korteks motorik primer area 4, terus premotor di area 6, sama somatosensorik di area 3, 1, 2. Habis itu titik akhirnya ada di neuron motorik bawah, di lower motor neuron ya, elemen, dan di cornu anterior medullospinalis dan nucleus motorik nervus cranialis. Terus lokasi penyelangannya ada di mayoritasnya itu di Ricosatio pyramidium. Ini ya. Nih. Penyelangannya di sini. Di medula oblongata di caudalnya ya, bagian caudal, terus membentuk tractus corticospinalis lateral. Nih. Menyelang di tingkat segmen medula spinalis. Habis itu letaknya relatif di medula spinalis itu di funiculus lateral. Ada nggak di sini ya? Nggak masuk. Tapi ya pokoknya dia di funiculus lateral atau di transversalis dan funiculus anterior di funiculus anterior gitu. Lalu untuk tractus spinothalamicus, dia fungsi utamanya mengantarkan sensasi nyeri, suhu dan sentuhan kasar ya. Terus dia titik awalnya itu ada di neuron order kedua di cornu posterior medula spinalis. Terus titik akhirnya ada di nucleus dan thalamus ya, lalu ke korteks somatosensorik primer. Lokasi penyelangannya ada di segmen medula spinalis tempat masuk
atau 1-2 segmen di atasnya lah. Lewatnya di commissura alba anterior. Terus letak relatif di medulla spinalisnya itu di funiculus lateral. Funiculus lateralis di tarsus lateralis sama funiculus anterior di tarsus anterior. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, ini untuk nomor 3. Jadi ada pembagiannya dulu. Pertama apa namanya? Soalnya itu pembagian truncus cerebri ya, batang otak dan struktur pentingnya yang ada di sini gitu. Pembagiannya dulu, pertama ada mesencephalon atau midbrain, terus ada pons yang jendul ini, sama medulla oblongata sebelum jadi spinal cord gitu nanti. Oke, ini mungkin gambar yang lebih bagusnya ya ini, jadi di encephalon di sini. Nah, terus itu masuk pertama ke midbrain-nya, terus pons, terus medulla oblongata yang ini. Oke, pertama kita masuk ke mesencephalon. Nah, ini mesencephalon ya. Nucleus rubber itu untuk koordinasi motorik, terus ada substrat yang nigra di sini ya. Yang dia itu fungsinya adalah memproduksi dopamin gitu. Nah, di sini juga ada keluar nervus cranialis 3 sama 4. Ini ya. Nah, ini mungkin bagian-bagiannya ini cerebral pendukelnya di sini. Terus ada fossa intrapendikular. Ini ada frenulum di sini, inferior colliculus, inferior brachium. Karena dia lengannya ya. Atau superior colliculus sama superior brachium, lengan yang atasnya. Terus ada glandula pinealis di sini. Yaitu untuk mesencephalon. Lalu sekarang masuk ke pons. Pons ini nucleus pontin ya, sebagai stasiun pemancar informasi motorik dari korteks ke cerebellum. Nah, terus di sini ada formasio reticularis pontin. Dia fungsi untuk kesadaran, tidur bangun sama kontrol postur. Lainnya seperti nukleus di sini ada nukleus nervus 5, 6 dan 7 ya. Nah, ini ada adducens nih. Terus ada trigeminus sama facial. 5, 6, 7. Oh, sama 8. Kasih blok koklear juga. Nah, ini mungkin bagian-bagiannya ini ada sulcus basilarisnya. Terus ada sulcus bulbo pontin ya di sini. Terus itu ada secara angulus cerebropontinnya. Sama ini peduncle ya. Middle cerebral peduncle-nya di sini. Oke, itu untuk pons ya. Nah, ini mungkin struktur yang uniknya ya. Tadi harus disebutin juga di sini ada rhomboid fossa. Di sini rhomboid fossa ini ada beberapa bagian ya, yang penting khususnya yang diwarnain. Ada superior cerebral peduncle-nya di sini sama inferior. So ada tinea of fourth ventricle di sini ya. Ventricle 4 di sini ada tinea-nya. So, habis itu sini mungkin paling ujungnya obex, ada rectus lateralis sama yang tengah ya, middle cerebral peduncle di sini. Ya itu aja mungkin, ini rhomboid fossa. Terus habis itu terakhir ada medulla oblongata. Di sini dia ada piramis ya, atau dia sebagai jalur tractus corticospinalis sebelum menyilang. Karena dia akan menyilang ya, jadi kan ke kiri ke kanan. Terus habis itu ada nucleus oliva inferior di sini sebagai pembelajaran dan koordinasi motorik. Ya, pembelajaran terus koordinasi motorik dengan cerebellum. Lainnya di sini ada decussatio pyramidum, ada keluaran nucleus nucleus nervus, cranial nerve 9, 10, ada vagus acerius, hypoglossus. Terus ini juga ada pusat kardiovaskular dan respirasi. Jadi sini ini ada cranial nerve-nya 9, 10, 11, 12. Terus sebagai pusat kardiovaskular dan respirasi juga di medulla oblongata.
Nah, ini ada dekusatio piramidalnya, di sini piramidnya ya, piramidis. Oke, di sini juga apa namanya, struktur pentingnya juga sekalian dijelasin nukleus si CN ya, atau cranial nerve. Oke, mulai dari atas saja, mulai dari kiri. Sini ada kolomotor, mulai dari sini troklear, nukleus dari trigger minus ya. Di sini ada motor nukleusnya. Yang motor nukleusnya yang fasial di sini vestibular, sudah abducens, nukleus ambigus, nukleus hypoglossus, terus habis itu ada nukleus accessorius ya, yang spinal, tapi habis itu ada Edger-Westphal nucleus, mesencephalon nucleus yang trigger minus, ini cukup besar, terus habis itu ada sensory nucleus yang trigger minus. Di sini ada nukleus, ada trigger minus, ada cochlea, nah, yang cochlear, terus ada superior salivary, inferior salivary, terus ada dorsal nucleus vagus, ini yang buat vagus di sini, sama ada nukleus dari solitary tractus solitary. Nah, yang merah itu intinya motor, yang hijau sensori, yang ungu itu parasimpatis. Oke, itu untuk yang uniknya. Oke, sekarang masuk nomor 4. Di sini ada nervus cranialis motorik murni ya. Saya ambil yang sesuai yang di soalnya aja. Sebagai contohnya kan tadi ada 3, 4, sama 6. Jadi saya masukin itu aja. Pertama mungkin dari oculomotorius dulu ya. Nomor 3, ini yang nomor 3 oculomotorius dia keluar dari sini. Asalnya itu dari nucleus oculomotorius dan nucleus Edgar-Westphal. Yang posisinya di mana? Di mesencephalon. Fungsinya untuk apa aja? Gerakan bola mata. Seperti itu gerakannya tuh ke atas, bawah, sama medial. Karena kalau yang kolateral dia sama abducens. Terus dia untuk alat kelopak mata, konstriksi pupil, sama akomodasi. Nah, kalau dia lesi upper motor neuron, dia bisa gangguan gerakan matrak menjugat. Dia biasanya jarang terisolasi. Kalau lesinya pada lower motor neuron, dia bisa ptosis, diplopia, midriasis, sama gangguan akomodasi. Oke, itu untuk nervus oculomotorius ya, nervus CN3. Terus CN4 yang tengah nih, dia nervus trochlearis. Asal nukleusnya itu dari mana? Dari nukleus trochlearis ya, di mesencephalon. Serabutnya menyilang. Sebab itu fungsinya itu untuk gerakan bola mata ke bawah dan dalam. Sama yang muskulusnya yang muskulus obliquus. Jadi dia yang miring ototnya ya, bukan yang rectus. Nah, terus kalau dia misalnya lesi upper motor neuron, dia ada gangguan gerakan mata konjugat vertikal, jarang terisolasi. Terus kalau dia lesinya lower motor neuron, dia bisa diplopia vertikal atau torsional. Biasanya dia memburuk jika lihat ke bawah medial, terus kepala miring, komentasi. Terakhir abducens ya, nervus 6. Nah, ini nervus abducens ini gerak bola mata ke lateral ya, abducens abduksi oleh musculus rectus lateralis. Asal nukleus itu dia nukleus abducens ya, ada di pons. Terus kalau dia lesi upper motor neuron, ada gaze pulse horizontal ke sisi yang lesi ya, jika pusat gaze spontanenya terlibat. Kalau misalnya lesinya lower motor neuron, dia itu bisa diplopia horizontal. Dan dia memburuk itu kalau lihat ke sisi yang lesinya. Terus dia bisa kegagalan abduksi mata juga, jadi dia nggak bisa abduksi ya, nggak bisa lihat ke lateral. Oke, itu untuk nomor 4. Nah, di sini sekarang masuk ke nomor 5. Di sini adalah lokasi dan fungsi area Brodmann. Di sini pertama kita yang area 4 dulu ya. Di sini adalah korteks motorik primer ya. Ini lokasinya di mana? Di gyrus presentralis ya. Jadi ada tengahnya di sini ada presentralis, di lobus frontalis ya.
Fungsinya itu untuk apa aja? Di sini untuk inisiasi gerakan volunteer ya. Ini gerakan sadar, kita pakainya di area 4, di Broadman 4. Oke, terus lanjut. Nah, ini ada area 1, 2, 3. Di sini sebagai somatosensorik primer ya. Di sini lokasinya itu di gyrus postcentralis di lobus parietalis. Jadi ini kan yang tengahnya tadi, ini ya, yang tadi kan ini area Broadman 4 di sini di presentralis, sekarang di post yang sentralis, linea sentralisnya ini. Nah, habis itu dia lokasinya itu yaitu tadi ya di lobus parietalis, sekarang masuknya udah bukan di frontal, yang udah di parietal. Fungsinya untuk apa? Dia menerima dan memproses informasi sensorik ya, misalnya kayak sentuh, terus ada nyeri, suhu, sama proprioceptif gitu. Ada di area 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke area 44 dan 45 ya, atau biasanya disebut area Broca. Di sini ada lokasinya di mana? Di gyrus frontalis yang inferior. Hemisfer dominan biasanya di kiri. Setelah itu fungsinya untuk apa? Kalau yang ini biasanya fungsinya untuk bicara. Biasanya aspek motorik bahasa ya di sini. Umumnya itu. Terus area 22 ya. Di sini biasanya disebut area Wernicke. Ya, area Wernicke. Di sini bagian posterior. Lokasinya di gyrus temporalis superior bagian posterior. Hemisfer dominan biasanya sebelah kiri. Fungsinya itu pemahaman bahasa, yang ini pemahaman bahasa ya fungsinya. Aspek sensorik bahasanya. Oke, ini sekarang nomor 6. Di sini tentang MCA ya. Jadi MCA itu dia menyuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri. Dia area korteks motorik wajah untuk wajah ya dan lengan terletak di permukaan lateral, suplai utama dari MCA-nya. Terus itu ada korteks motorik untuk tungkai terletak lebih medial. Dan itu sebagai suplai utama dari arteri cerebri anterior atau ACA. Oke, terus homunculus motorika itu biasanya representasi wajah dan tangan atau lengan ya di korteks motorik primer sangat luas dan terletak di lateral, terus representasi tungkai lebih kecil dan terletak di medial. Oke, mungkin di sini jelasin ya dikit tentang gambarnya ya. Mungkin yang lebih ke lateral di sini di yang somatosensory konteks ya. Di sini ada lidah, gusi, terus mata, hidung, mulut. Lips to mulut, gigi, wajah. Terus makin ke atas dia ada mulai dari ada jempol, tangan, jari-jari, forearm, terus ada pundak, elbow, kepala, neck, hip, lutut. Terus udah mulai masuk ke medialnya ada kaki sama genital ya. Nah, terus untuk di sama otomotor ada toes, knee juga sama ya. Trunk, bedanya ada trunk di sini. Dada, terus ada shoulder juga. Elbow ya, siku, pergelangan, jari-jari, jempol. Ada mata, terus ada eyebrow, wajah, mulut gitu. Oke, itu untuk nomor 6. Geseran ke nomor 7, di sini saya menjelaskan soal terakhir ini ya, ini tentang mekanisme kompensasi vaskular atau oklusi arteri karatus interna kiri via sirkus Willisi. Oke, jadi kalau aliran dari sisi kolateral kanan, dia itu mulai dari AKI kanan ke ACA kanan, terus itu baru ke arteri communicans anterior, habis itu ke ACA kiri, terus habis itu berlanjut ke supply hemisfer kiri, biasanya jadi retrograd ke cabang AKI kiri. Itu kalau dari aliran dari sisi kolateral ya, dari kanan. Kalau aliran dari sistem veterobasilar yang dari posterior itu udah dimulai dari arteri vertebralis, terus habis itu masuk ke arteri basilaris PCA kiri, terus arteri komunikans posterior PCA yang kiri ya, terus AKI kiri atau ke cabang-cabangnya misalnya kayak MCA kiri gitu. Udah itu kalau yang aliran dari sistem
vertebrobasilar. Karena dia emang dari arteri vertebralis habis itu ke arteri basilaris sih dia, vertebrobasilar gitu. Nah, terus di sini ada udah jelas ya, di sini ada struktur sirkulasi yang terlibat, ada apa aja, ada karotis internal kanan, udah ada cerebri anterior kanan, arteri komunikasi anterior, arteri cerebri anterior yang kiri, terus arteri basilaris, terus ada arteri cerebri posterior yang kiri, yang sinistra, terus arteri komunikasi posterior yang sinistra juga, hubung posterior sama anteriornya. Nah, terus tapi ada dengan catatan biasanya efektivitas kompensasi ini bergantung sama kelengkapan dan ukuran si diameter arteri-arteri komunikasinya gitu. Jadi kalau makin diameter makin besar ya dia makin efektif gitu.